Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya upload video kemarin yang sempat dikomentari oleh Kiai Imaduddin? Saya ucapkan terima kasih Kiai, jazakumullah ahsanal jaza. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah saya ingin mendukung apa yang distatementkan oleh Ketua PBNU Kiai Yahya, yaitu menstatementkan tentang berhusnudzon. Nah, untuk mendukung statement beliau ini, maka tentu kita harus menjaga pandangan kita, jangan sampai kan level teratasnya adalah percaya, ya, kemudian husnudzon, ragu, tidak percaya. Nah, jangan sampai ada di level tidak percaya ini. Minimal kalau bisa husnudzon sesuai dengan Ketua PBNU itu, atau minimal orang yang tidak percaya ini kita angkat menjadi cukup diragu saja, karena ketika batal nasab ini kan sudah beda ya, sudah beda. Jadi minimal kita ke ragu gitu. Nah, untuk mendukung agar kita semuanya bersepakat ada di level ragu dan husnudzon ini, ya, adalah sulit kalau saya mengkaji, mentelaah dari sisi Ubaidillah atau Abdullah. Sulitnya bukan apa, karena memang manuskripnya akan sulit ditemukan. Oleh sebab itu kemudian saya berpikir panjang bagaimana saya ingin mendukung statement Ketua PBNU itu agar husnudzon gitu. Jadi orang yang sudah tidak percaya minimal naik ke ragu. Kalau bisa naik kepada husnudzon gitu ya. Jadi biar kita akan mengikuti NU ya. Akhirnya saya teringat ketika saya kuliah dulu di pondok ya, di Pondok Pesantren Al-Khazini Budura. Saya mengambil jurusan S2-nya manajemen. Saya teringat ketika dulu belajar tentang leadership, bagaimana harus memahami kajian-kajian manajemen konflik. Nah, di dalam manajemen konflik ini adalah hal yang sangat penting untuk memecahkan sebuah kasuistik ya, bagaimana kita juga dilatih bagaimana memecahkan kasuistik ini, konflik yang kasuistik ini dengan manajemen, memanage konflik ini agar kepada sesuatu yang kita harapkan. Ya, ini bukan konflik yang dimaksud ya, jangan sampai salah paham, itu istilah di dalam perkuliahan. Akhirnya saya memandang, oh nampaknya ini nih bisa gitu ya, bisa. Sehingga saya mengambil silsilah daripada beliau Al-Haddad gitu ya, versi saya, perlu diingat versi saya. Dan saya tidak membicarakan ke keluarga yang lain. Ya, pertama adalah saya adalah orang yang bukan di dalam kapasitas itu. Saya bukan keluarga beliau, sehingga saya tidak tidak boleh terlalu dalam mengomentari nasab yang bukan nasab saya. Tetapi ini adalah suatu keterpaksaan agar yang tidak percaya ini minimal ragu gitu ya, untuk dalam rangka mendukung daripada statement Ketua PBNU. Ya, sebetulnya saya ini ya pantas kalau jadi pengurus PBNU. Minimal tukang catat, sekretaris apa. Tapi ndak guyon Gus kalau ini didengar oleh Ketua PBNU, mohon maaf. Jadi hanya itu tujuan saya, untuk mendukung statement Ketua PBNU. Kalau hanya ini yang bisa
mengembalikan asalnya yang menolak atau tidak percaya, kemudian bisa minimal ragu lah, karena catatannya tidak akan bertentangan dengan kitab-kitab sezaman, yaitu kitab Syajaratul Mubarakah. Ini tidak akan bertentangan. Itu kan juga keturunan daripada Isa Ar-Rumi itu, juga banyak di Hadramut. Jadi kita jangan salah paham ya. Ada Isa An-Nakib, ada juga Isa Ar-Rumi. Walaupun kadang Isa An-Nakib ini juga disebut dengan Isa Ar-Rumi. Jadi makanya kalau kita lihat di jalur Ubaidillah itu kan Isa Ar-Rumi itu. Jadi sebetulnya Isa Ar-Rumi ini adalah Isa As-Sani. Jadi yang Isa pertama, ayahnya Ahmad, ayahnya Muhammad Al-Azraq, itu namanya Isa An-Nakib. Nah, punya cucu nanti namanya Isa Ar-Rumi. Di situ dijelaskan banyak. Dan di Hadramut itu banyak juga jauh sebelum menurut Ahmad Al-Muhajir pindah ke Hadramut, itu jauh sebelumnya sudah banyak. Dan memang Hadramut ini ketika zaman-zaman Abbasiyah itu kan memang jadi termasuk dari pusaran konflik ya. Jadi kita kalau mau mencari manuskrip yang benar-benar langsung menohok gitu kepada Jaban, ya harus sabar. Alasan yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat kasihan kepada saudara-saudara kita yang mengamalkan Rotibul Haddad. Jadi mereka kan yang mengamalkan itu kan bisa saja hatinya ada sesuatu prasangka buruk sehingga akan menjadi suudzon dan bahkan su'ul adab nanti. Ini bukan berkaitan nasab ya. Ketika mengamalkan suatu rotib, mengamalkan suatu amalan kepada guru misalkan, ketika dia mempunyai suudzon atau prasangka buruk ke guru, wah ini kan sangat tidak boleh gitu ya. Jadi bukan tentang nasab gitu. Dia harus tidak boleh hatinya harus ta'alluq kepada guru. Loh. Masya Allah. Nah, jadi agar yang mengamalkan Rotibul Haddad ini jangan sampai ada, karena dia terikat ketika seorang mengamalkan amalan ini terikat. Jadi jangan sampai ada ini pembohong. Jangan sampai hanya itu. Jadi oleh sebab itu saya tampilkan itu untuk mengamankan hati daripada orang-orang yang mengamalkan Rotibul Haddad. Minimal kalau sebelumnya itu ada suudzon, kemudian dia keragu, atau kalau bisa ke husnudzon sesuai dengan ketua PBNU. Nah, alasan saya hanya itu. Nah, saya tahu bahwa ketika saya menampilkan video itu mungkin saja dari kalangan habaib ini kok ikut campur gitu ya. Jadi tapi pertimbangannya itu, ketika kita ini untuk mengkompromikan semua percaya kan sulit ya, tapi minimal kita bersepakat di level minimal terbawahnya ragu dan husnudzon. Saya kira itu. Jadi ada yang yakin, ada yang husnudzon, ada yang ragu. Jangan sampai ada yang ibtolun nasab gitu ya. Jadi kalau memandang kita dari kajian dari Ubaidillah dan Abdullah, ya kita agak kesulitan untuk mencari manuskripnya gitu ya. Jadi walaupun apa yang saya sampaikan di video itu harus didukung oleh kitab-kitab terdahulu, sudahlah, nanti kita akan bahas lain waktu ya. Jadi saya kira itu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pakai ini karena cari kopiah tadi gak ketemu. Assalamualaikum semuanya. Jazakumullah khairan jaza. Jadi saya hanya ingin mendukung statement dari NU. Jadi mikirnya sudah ada.